Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita akidah. Kita sampai di bab perkara-perkara yang dapat menguatkan iman. Dalam kitab At-Tawdih, penjelasan wal bayan, keterangan di Syajaratil Iman. Nah, banyak Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan iman itu seperti pohon. Maka kata beliau Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, wa min ahammi mawadil iman wa muqawwiyatihi, di antara yang terpenting dari perkara yang merupakan dasar iman dan yang menguatkan iman. Tautinun nafsi, yaitu menguatkan jiwa, mengokohkan jiwa atau mengokohkan hati, ala muqawwamati jami'i ma yunafil iman. Yang bisa menguatkan hati adalah, yang bisa menguatkan iman adalah mengokohkan hati untuk menghadapi atau melawan semua yang bisa merusak iman. Tidak boleh kalau imannya ingin berkembang, ini kata beliau, jiwanya harus kokoh untuk menghadapi perusak-perusak iman. Min su'abil kufri, apakah itu berupa bentuk-bentuk kekufuran, cabang-cabang kekufuran, wan nifaq, wal fusuku atau wal fusuki wal isyani. Macam cabang-cabang kekufuran, kemunafikan, kefasikan, dan kemaksiatan, semua ini merupakan perusak iman yang bisa melemahkan iman. Fa'innahu kama annahu la buddha fil iman, sebagaimana di dalam merawat iman seseorang harus melakukan semua sebab al-muqawwiyati al-munammiyati lahu, sebagai iman itu untuk supaya berkembang bagus, kuat, kokoh, dia harus mengerjakan semua sebab-sebab yang bisa menguatkan iman dan bisa mengembangkan iman. Fala budda ma'adzalika, maka demikian juga yang harus dilakukan min daf'il mawani wal awaik. Seseorang harus bisa menolak atau menghindari mawani itu yang menghalangi, awaik itu yang memalingkan, yang menghindari kuatnya iman, atau yang memalingkan kuatnya iman menjadi lemah. Itu harus dihindari, sebagaimana dia harus menjaga atau melakukan sebab-sebab yang bisa menguatkan iman. Dan itu kaidah di dalam bercocok tanam juga seperti itu. Orang itu akan, tanaman itu akan berkembang bagus kalau disiram, dipupuk, dikasih obat pengembang, dan dihindarkan dari penyakit-penyakitnya.
tikusnya, werengnya. Nah, kalau perhatiannya hanya pada pupuk, pada pengairan, penyakitnya dibiarkan, itu juga tidak berkembang dengan bagus. Atau dihindari dari penyakitnya tanpa dipupuk, tanpa disiram, itu juga tidak optimal, tidak maksimal pengembang atau perkembangan dari tanaman. Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan dalam ayat itu, iman itu ya kayak pohon. Maka orang merawat iman seperti merawat tanaman. Apa saja yang menghalangi berkembangnya iman? Wahya al-ikla. Cara atau penyakit-penyakit iman yang bisa merusak iman, yang pertama caranya adalah al-ikla anil asi. Melepas dari kemaksiatan. Jadi ini kalau sudah dia melakukan, jadi harus ditinggalkan. Ikla itu mencabut. Wa taubah, yang kedua bertaubat. Mimma yaqa'u minha, apa yang telah dilakukan. Jadi ini kalau penyakit-penyakit iman itu sudah ada pada dirinya. Caranya dilepas, dikeluarkan. Sama ini kaidah juga, kaidah orang yang sakit. Orang sakit itu ada tindakan preventif, ada kuratif. Ini yang kuratif, perkara-perkara atau penyakit-penyakit yang sudah ada di dalam dirinya. Kalau penyakit badan, ya penyakit yang sudah ada pada badannya. Terus dikeluarkan, dihilangkan. Dengan apa namanya? Taubat dan istighfar. Tapi kalau yang masih preventif, supaya imannya berjalan apa tidak terkena penyakit, namanya hifdzun. Yang kedua, hifdzul jawarih. Hifdzul jawarih artinya menjaga anggota badan kullaha anil muharramat. Menjaga badan dari yang diharamkan. Itu merupakan werengnya atau penyakit daripada iman. Yang ketiga, kata beliau, Al-Imam As-Sa'di rahimahullah, dan ini sangat penting. Wa muqawamatu fitanis subuhat al-qadihati. Supaya iman seorang itu bagus, berkembang, kuat, kokoh, adalah melawan segala fitnah subuhat. Subuhat itu rancu, nggak jelas. Semua ajaran agama yang tidak jelas itu disebut subuhat. Baik akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, pemahamannya. Yaitu kalau keluar dari standarnya di dalam beragama. Standarnya siapa? Rasul dan sahabat. Nah, beribadah tanpa dalil atau tanpa contoh dari Rasulullah itu semua subuhat. Berpecahnya Islam menjadi 73, itu yang 72 itu semuanya subuhat. Karena kerancuan-kerancuan. Nah, ini perusak iman dan melemahkan iman. Fi ulumil iman al-mud'ifati, dalam masalah-masalah iman yang melemahkan melemahkan iman. Kalau dimulai dari rukun iman, ya mulai iman kepada Allah itu sudah, iman pertama itu sudah banyak subuhat. Memberi sifat Allah al-qidam, baqo,
Mukhallafatul Hawadits yang hampir muslimin sudah hafal. Itu semua subuhat, kerancuan. Bukan tidak ada dalil mereka dikatakan subuhat, mereka semua bawa dalil. Subuhat itu mereka bawa dalil. Hanya saja bukan dalilnya. Sehingga banyak orang yang ikut. Akidah Asy'ariyah itu yang wujud qidam baqa itu mungkin kalau di Indonesia bisa mayoritas. Dan sejak munculnya banyak pengikutnya. Padahal itu subuhat. Karena masing-masingnya qidam. Dan mereka bawakan dalil-dalil. Padahal itu bukan dalilnya. Artinya kalau selain dari ahlus sunnah di dalam beragama itu, mereka memulai dari penetapan kaidah-kaidahnya. Kayak tadi, sifat Allah itu 20. Nah, dia tetapkan sifat Allah itu 20. Apa saja? Wujud. Nah, qidam, baqa. 3 ini saja enggak ada dalilnya. Al-Quran maupun hadis. Mana dalil bahwa Allah itu punya nama wujud atau sifat wujud? Karena wujud ini bukan sifat tapi khobar. Nah, jadi mereka netapkan 20 baru nyari dalil. Dalil namanya dalil atau dalih pembenar. Supaya laku, supaya banyak orang yang ikut. Dan itu sukses dengan cara itu. Tapi itu kenyataannya atau hakikatnya itu penyakit. Penyakit iman. Dan itu bisa merusak iman dan menjadi penghalang atau pemaling dari iman. Menjadi begal yang memalingkan manusia dari iman. Walaupun banyak pengikutnya. Tidak ada ajaran Rasul mengajarkan sifat Allah itu baqa, itu tidak ada. Qidam itu tidak ada. Maka wujud qidam baqa bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu yang subuhat melawak supaya imannya, jiwanya kokoh harus melawan fitnah subuhat ini. Yaitu semua keyakinan-keyakinan, ajaran-ajaran agama, amalan-amalan ibadah yang tanpa dalil, tanpa dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Walaupun dalil kalau tidak dicontohkan, tidak datang dari Rasul dan sahabat, itu bukan dalil, masih tergolong subuhat. Dan itu yang menyebabkan Islam pecah menjadi 73. Nah, wasyahawat. Nah, subuhat ini cara mengobatinya adalah dengan ilmu. Karena ilmu itulah yang nanti mengembalikan kepada as-siratal mustaqim. Kepada jalan yang benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ilmu. Apa ilmu? Ajaran atau pemahaman yang datang dari Rasul dan sahabat. Yang kedua, syahwat ini juga penyakit. Penyakit yang merusak iman. Cuma syahwat ini lebih jelek daripada subuhat. Nah, syahwat itu juga kata beliau al-mut'ifati liiradatil iman. Liiradatil iman. Syahwat ini juga perkara-perkara termasuk perkara yang melemahkan iman. Syahwat ini misalnya orang itu melakukan perkara-perkara yang diharamkan. Koruptor itu semua karena syahwat. Nah, fa inna iradatil iman, karena
buah daripada iman allati hiya asluha ar-raubah fil khairi wa mahabbatiha wa muhabbatihi. Buah-buah iman asalnya itu menimbulkan senang. Orang itu senang fil khairi di dalam melakukan kebaikan. Dan mencintai kebaikan itu tandanya. Kalau iman itu bagus, orang itu enggak lemot. Semangat di dalam kebaikan. Nah, dan mencintai kebaikan. Urusan akhirat itu urusan terpenting dan dia utamakan. Ini ciri-ciri iman itu bagus. Tanda iman itu stabil dan bagus. Wasa'yu fihi. Dan orang itu akan asa'yu berusaha. Karena yang mendorong usaha ini adalah cintanya. Jadi cinta itu akan mendorong orangnya. Maka semua perbuatan manusia itu karena didorong oleh cinta. Tinggal yang dicintai itu apa? Bisa jadi kebaikan, bisa jadi kejelekan. La tatimmu illa bitarki iradati ma yunafi. Baiknya cintanya orang kepada kebaikan dan manusia berusaha untuk melakukan kebaikan itu tidak akan bisa sempurna kecuali meninggalkan lawannya. Meninggalkan lawan dari dorongan-dorongan iman tadi. Min rubati fin nafsi fisyar, yaitu keinginan-keinginan dari berbuat kejelekan dan menuruti nafsunya. Nah, itu sudah konsekuensi orang yang kurang bagus imannya, jelek imannya, muncul di hatinya kemauan-kemauan, keinginan-keinginan yang mencocoki nafsunya, kemauan-kemauan untuk melakukan kejelekan. Karena manusia itu tidak bisa diam. Manusia itu makhluk berpikir dan berbuat. Wa muqawamatin nafsil ammarah bisu. Baru akan sempurna, iman itu akan bagus, berkembang kalau dia melawan nafsu yang selalu memerintah dalam kejelekan. Nah, famata hafizal abdu, apabila seorang hamba itu menjaga minal wuku, jangan sampai terjatuh fi fitani subuhat, dalam perkara subuhat, dalam fitnah subuhat. Fitan itu jamak dari fitnatun, jamaknya fitanun. Banyak, selain apa yang diajarkan Rasul dan sahabat itu namanya fitnah. Nah, dan itu lebih jelek daripada kemaksiatan biasa. Wa fitanus syahwat. Apabila seorang hamba itu menjaga dirinya dari subuhat dan syahwat, kalau ini dengan ilmu, dengan terus menempa ilmu, taklim, ngaji, bagaimana salafus saleh di dalam beragama. Kalau ini dengan sabar, dorongan nafsu terhadap syahwat, cara menghadapinya dengan sabar. Tamma imanuhu, kata beliau, maka akan sempurna imannya. Wa qawiyyu yakinuhu, dan keyakinannya akan kuat.
Wasara masalu bustani imanihi, sehingga dia seperti kebun keimanannya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kebun itu, kebun tanaman jeruk, apel dan seterusnya itu sering dipermisalkan dengan kebun iman. Ini kan judul kitabnya kan juga Lisajaratil Iman, terhadap pohon iman. Di antaranya Allah terangkan dalam surat Al-Baqarah 265. Kamasali jannatin, iman yang tadi ya, iman yang dijaga dari subuhat dan syahwat, itu seperti kebun, kata Allah, birobwatin, yang ada di dataran tinggi. Artinya ini kebun dunia ya, kebun secara nyata yang baik itu kalau ada di dataran tinggi. Asabaha wabilun. Kenapa dataran tinggi? Karena dia terkena matahari sepanjang hari. Beda kalau ada di lereng gunung bagian barat misalnya. Maka dia nanti kena sinar siang hari sampai sore. Kalau di timur gunungnya berarti dia kena sinar pagi sampai siang. Tapi kalau di Robwah ini kena sinar sepanjang hari, mulai pagi sampai sore. Kemudian asabaha wabilun, juga terkena hujan yang deras, atau hujannya, curah hujannya bagus. Nah, jadi Allah SWT menerangkan ini perkara yang konkret, yang nyata, supaya manusia faham terhadap pentingnya menjaga iman, pentingnya merawat iman. Maka kebun yang seperti itu, tempatnya sangat strategis. Kata Allah, fa'atat ukulaha di'faini. Maka buahnya akan menghasilkan buah di'fain, 2 kali lipat dari yang selain di tempat yang kurang strategis. Nah, fa'ilam yusibha wabilun, kalau dia tidak tertimpa hujan yang lebat, fatolun. Fatol saja sudah cukup. Fatol mungkin gerimis, embun. Tapi kondisi strategisnya tempat itu sudah bagus. Nah, wallahu bima ta'maluna basir. Allah SWT dengan apa yang dilakukan manusia itu maha mengetahui. Kalau ini adalah jenis tanaman yang paling strategis, akan menghasilkan buah 2 kali lipat. Demikian juga iman yang dijaga dari subuhat dan syahwat berkembang bagus seperti ini, 2 kali lipat. Yaitu semangat baiknya, Masya Allah, sehingga seluruh kehidupannya, bangun tidur sampai tidur, bahkan tidurnya sendiri itu bernilai iman. Hidupnya itu imaniyah, pahalanya besar. Nah, berkali lipat. Walaupun misalnya dia tidak berbuat, tapi karena iman. Misalnya Rasul mengatakan, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Ya. Barang siapa beriman, artinya kalau orang itu beriman, bicaralah yang baik. Sekarang saya nggak bisa bicara baik, maka saya apa? Diam. Maka diamnya apa? Iman. Nggak ngomong itu iman. Nah, ini iman terbaik. Sehingga orangnya itu sedikit amal
sedikit berbuat, tapi pahalanya besar, orangnya berkualitas di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika imannya itu selamat dari apa tadi? Subuhat dan syahwat. Wa mata kana al-amru bil aksi, kata beliau. Tetapi apabila perkaranya terbalik, sebaliknya apa? Tadi itu. Nah, di sini beliau terangkan. Fa bi an istaulat alaihi nafsul ammaratu bisu'i, yaitu dia dikuasai oleh nafsu yang selalu memerintah dalam kejelekan. Inna nafsa la ammaratun bisu, karena nafsu itu selalu memerintah dalam kejelekan. Nah, wa waqa'a fi fitanis syubuhat. Orangnya dikuasai nafsunya. Nah, ini orang binasa, orang jelek. Karena nafsu itu tidak boleh sampai menguasai diri kita. Yang wajib dikuasai. Dan orang itu cuma dua, menguasai nafsu dengan ditundukkan kepada Allah saja, atau yang kedua dikuasai nafsunya. Kalau sudah dikuasai nanti nafsunya itu tenang. Sampai keluar tenang ketika naza dipanggil oleh malaikat, ya ayyatuhan nafsu al-mutmainnah. Wahai jiwa yang sudah tenang. Wahai nafsu yang sudah tenang. Nah, dan sudah disepakati para ulama, walaupun hadisnya dhaif, tapi maknanya sahih bahwa memerangi nafsu itu jihad yang paling utama dan diutamakan, didahulukan. Rasul sendiri dalam hadis sahih mengatakan, al-mujahidu apa terus? Manjahada nafsahu, ya. Mujahid itu orang yang memerangi nafsunya. Nah, di dalam diri manusia itu musuhnya dua. Pertama nafsu, yang kedua syaitan. Awis syahwat, dan menjaga dirinya dari fitnah syahwat. Ilaihima, atau menjaga dari keduanya. In tabika, maka orangnya akan cocok. Ini lawannya yang pertama tadi. Orangnya mengikuti syahwat, mengikuti subuhat, ibadahnya tanpa dalil, nggak ada peduli terhadap perkara yang dilarang oleh Allah. In tabaqa, maka orang seperti itu sama hadzal misal, maka akan sama dengan permisalan yang Allah terangkan dalam surat Al-Baqarah juga ayat 266. Berarti ini urut ya. Ayat 265 Allah nerangkan orang yang bagus imannya. 266 Allah menerangkan orang yang jelek imannya, tidak kokoh. Kata Allah Subhanahu wa taala, ayawaddu ahadukum, apakah di antara kalian kepingin atau senang antakuna lahu jannatun, seperti orang yang engkau itu punya kebun, ya kan? Min nakhilin, dari kurma, wa a'nabin, dan anggur-anggur. Jamak ya, kebun anggurnya banyak. Nah, kita beli aja jarang ya. Nah, ini punya kebun. Tajri min tahtiha al-anharu, yang mengalir di bawah kebun kurma dan kebun anggur itu sungai-sungai. Nah, kita bayangkan bagusnya, betapanya. Fiha min kulli samarat,
Masing-masingnya kebun kurma dan kebun anggur ini buahnya Masya Allah. Sudah sangat sangat bagus sekali dari sisi penghasilan. Hanya saja kata Allah karena kata Allah di sini wa asabahu al-kibaru. Di saat kebunnya sangat bagus seperti itu, buahnya panennya melimpah, orangnya asabahu al-kibaru, orangnya tua. Sudah sampai umur tua. Walahu dzurriyyatun du'afa, sementara dia masih mempunyai keturunan anak-anak yang lemah. Fa'asabaha i'sarun fihi narun. Kebunnya tadi yang menjadi penopang hidupnya itu tertimpa i'sarun, angin topan. Fihi narun, campur api. Fahtarokot, maka membakar. Ihtarokot itu membakar. Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat, demikian Allah menerangkan kepada kalian tanda-tanda. Jadi tadi kebun yang lagi puncak bagusnya kena angin topan dan terbakar, itu ayat. La'allakum tatafakkarun, agar kalian berpikir. Nah ini gambaran nyata, bayangan nyata. Demikian juga masalah iman. Ini kan beliau sedang membahas pohon iman. Kenapa kok sampai rusak, hancur, tidak berguna kebun yang demikian bagus? Karena kebunnya kecampuran, karena imannya kecampuran subuhat tadi. Mau sholat saja baca ini itu. Yang tidak diajarkan Nabi. Sampai bangkit dari sholatnya, itu sih banyak campuran-campuran, banyak subuhat-subuhatnya. Astagfirullahaladzim, habis sholat. Ya. Ami Ahmad, ada enggak dalilnya? Astagfirullahaladzim. Yang ada? Astagfirullah. Nah, yang sahih astagfirullah. Nah, kalau ada yang panjang astagfirullah wa atubu ilaik dan seterusnya. Sampai wa ala kulli syai'in qadir. Tapi setelah salam Rasul mengucapkan astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ditambahi lagi, tambahan-tambahan itu namanya subuhat. Apa tambahannya Pak? Ami Ahmad hafal. Allahumma antas salam wa minkas salam wa alaika ya'udus salam. Terus. Itu mendapat. Wahayina bisalam. Bajan apa? Wa alaika tadarus salam. Gak ada yang hafal. Nah, alhamdulillah ini. Selamat dari apa? Subuhat. Nah, itu kan subuhat. Ini Pak gak nambahi itu kayaknya gak serak, padahal itu subuhat. Nanti itu membakar. Rasul sendiri mengatakan man amila amalan, ya. Laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Amalan yang gak ada dalilnya, gak dicontohkan oleh Nabi, tertolak. Padahal dia kira. Ini kalau di tafsir Juz Amma Syekh Utsaimin ini atau di surat Al-Kahfi terakhir. Qul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala. Maukah aku, katakan Muhammad, maukah aku tunjukkan pada kalian orang yang paling merugi di akhirat. Qul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala alladzina yuhsinuna annahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang-orang yang tak mengira. Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Dia mengira, dia meyakini dia telah berbuat sebaik-baiknya.
Dan semua orang itu meyakini seperti itu. Dia tambah-tambahi karena itu dianggapnya itu yang lebih baik. Jeleknya lagi dia malah membenci yang tidak melakukan seperti itu. Maka iblis itu lebih senang kalau muslimin di dalam beribadah itu ditambah-tambahi. Itu kesukaannya iblis. Qala iblis, iblis berkata, ahlaktuhum bidzunub. Aku binasakan manusia itu dengan dosa-dosa, dengan kemaksiatan. Dengan syahwat tadi. Fa'ahlaktumuni bil istighfar. Tapi manusia malah mengalahkan aku dengan istighfar, taubat. Dengan dari syahwatnya. Falamma ra'aitu dzalik, ketika aku melihat yang seperti itu, fa'ahlaktuhum bil ahwa, maka aku hancurkan manusia muslimin dengan ahwa. Ahwa itu tadi subuhat. Makanya orang pengikut subuhat itu disebut ahlul ahwa, ahlul bid'ah, ahlul dolal. Nah, itu membakar nilai amalan, membakar pahalanya. Sebelum takbir aja sih baca ini itu. Sampai berdiri banyak subhatnya. Maka subhat-subhat itu membakar. Fal abdul mu'min, maka hamba yang beriman, al-muwaffaq, yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jal, semoga Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita termasuk hamba yang diberi taufik oleh Allah. La yazalu, akan terus yas'a, berusaha fi amrayni, melakukan dua perkara. Ini orang mukmin yang mendapat taufik. Ahadihima, yang pertama, tahqiqu usulil iman wa furu'ihi, menguatkan dasar-dasar iman dan cabang-cabangnya. Dijaga, dirawat, disiram. Bagaimana nyiramnya? Ngaji terus. Tapi yang dikaji jangan yang subuhat-subuhat. Yang asli, yang ori, ajaran Rasul dan sahabat. Nah, kalau keluar ya subuhat, merusak. Wattahqiq wattahaqququ biha ilman wa amalan wa halan. Kata beliau. Dan itu harus dipastikan baik secara ilmu, secara amal maupun hal. Ini akhirnya hal. Ketika ilmunya yang benar dari Rasul dan sahabat diamalkan, akan membuahkan hal. Hal keadaan. Keadaan orangnya itu sudah seperti itu. Asani, yang kedua, caranya asa'yu fi daf'i ma yunafihi, berusaha untuk menghilangkan semua yang meniadakan atau melemahkan. Yunafi itu meniadakan iman. Wa yang kituhu, membatalkan iman. Au yang kisuha, atau melemahkan iman. Nah, tadi itu. Minal fitani, dari berbagai fitan tadi ya, subhat dan syahwat, az-zahirati wal batinati, yang zahir maupun yang batin. Wa yudawi, dan hendaknya dia mengobati ma qassara fi minal awal. Mumpung awal itu jangan dibiarkan hatinya kemasukan subuhat. Wa ma tajarra alaihi minasani bitaubah. Jadi ini cara pertama, dirawat, pengairannya bagaimana, pengobatannya bagaimana, itu untuk mengembangkan. Yang kedua, jangan sampai ada tikus, ada celeng, ada wereng, disiapkan obat-obatnya. Yang kedua dengan at-taubah an-nasuha. Taubat ini mengeluarkan wereng-werengnya. Wa tadarakal amru qabla
fawatihi, dan hendaknya dia lakukan sebelum terjadi ke dalam hatinya atau sebelum kemasukan penyakit-penyakit. Nah, tinggal sedikit ya. Ini perkara-perkara yang menguatkan iman. Oh ya, karena kita akan masuk ke buah-buah imannya. Ini masih perawatan terakhir. Qala Allah Ta'ala innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, idza massahum ta'ifun minasyaitan, kalau dia merasakan diganggu syaitan, setan jin maupun manusia, ya. Tadzakkaru, mereka segera ingat. Fa idahum mubsirun, mereka itu mubsirun. Mubsirun itu mereka segera paham tentang, ingat bahwa kita sedang berjalan menuju Allah. Ingat bahwa kita menuju akhirat. Itu tadzakkaru, ini umum. Ingat akan nanti hisab, ingat nanti akan dibalas oleh Allah. Itu siapa yang bisa seperti itu? Hanya orang yang bertakwa. Hanya orang yang bertakwa seperti itu. Artinya sensitif, ya. Sensitif sekali. Tidak kemudian membiarkan hatinya dimasuki syahwat, subuhat. Ai mubsirunal khalala alladzi waqa'u fi. Dia orangnya itu sensitif tadi ya. Dari apa yang masuk ke hatinya. Wa naqsu, dan yang mengurangi dari ketakwaannya, keimanannya, alladzi asabahum, yang menimpa dirinya. Min ta'ifis syaitan, dari berbagai kelompok syaitan. Alladzi wa a'da lil insan, yang setan itu merupakan musuh paling memusuhi manusia. Faida absaru, kalau mereka itu faham, tadaraku hadal khalal, bisa dengan menghalangi. Sada itu dihalangi, jangan sampai terjadi. Wahadal fitanu biridkihi atau biradkihi fa'atu ila halihim kamila, dan dicegah, maka dia akan kembali lagi, akan kembali imannya kepada kesempurnaan. Wa ada aduhum hasiran dalilan, dan nanti musuhnya akan bingung dan akan rendah kalah. Ya, setiap kita tidak lepas dari seperti itu, nafsu, jatuh pada dosa. Tapi dengan ketakwaan kepada Allah, itu bisa memberangus. Kayak apa? Asalkan ikhlas, kayak bintang yang melempari setan-setan. Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengatakan di sini, wa ihwanus syayatin, dan saudara-saudaranya setan, yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Nah, Allah SWT membiarkan mereka dalam kesesatan, mereka tidak bisa kembali. Asyayatin la tuksiru an ihwaihi, setan itu tidak akan berhenti untuk menyesatkan. Wa iqaihim fi asraqil halak, setan itu tidak akan membiarkan manusia untuk menjerumuskan dalam kesyirikan yang membinasakan. Wal mustajibuna lahum la yuksiruna an ta'ati a'daihi, dan orang-orang yang memenuhi seruan syaitan, mereka itu orang-orang yang tidak berhenti dari mentaati musuhnya. Nanti musuhnya akan berlepas diri. Wal istijabu li da'watihi, dan dia akan mengikuti seruan daripada musuhnya. Hatta yaqa'u fil halak, sampai orang itu
benar-benar terjerumus dalam kebinasaan. Wa yahiqqu 'alaihim al-khasaru, dan dia memastikan dirinya dalam kebinasaan, kerugian. Allahumma habib ilaina al-iman. Ya Allah, cintailah cintailah kepada kami keimanan. Wa zayyinihi wa zayyinhi fi qulubina, dan hiasilah iman itu di dalam hati kami. Wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan. Bencikanlah kami ini pada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan. Waj'alna minar rasyidin, jadikan kami orang-orang rasyidin yang mendapat bimbingan. Bifadlika wa minnatika, dengan keutamaanmu dan karuniamu. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau ya Allah, ya Rabb, maha mengetahui dan maha bijaksana. Semoga doa ini dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Selesai pembahasan perkara-perkara yang dapat menguatkan iman. Yang terakhir tadi apa? Menguatkan jiwa dan melawan semua yang merusak iman. Baik syubhat, syahwat, kekufuran, kefasikan, kemunafikan dan kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita, menguatkan iman kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.